Perairan Sulawesi bagian dari Laut Nusantara yang menyimpan potensi kelautan yang luar biasa. Pertemuan arus antara Samudra Pasifik dan Laut Sulawesi membuat Laut Utara Indonesia ini kaya akan nutrien yang menjadi tempat hidup ribuan spesies ikan. Di tempat pelelangan ikan Tumumpa, Kota Manado ini buktinya. Setiap hari, puluhan ton ikan didaratkan di sini. Ikan yang dibawa oleh puluhan kapal kayu ini berasal dari seluruh perairan Sulawesi Utara, mulai dari Talaut, Sangihe, hingga Teluk Manado. Beragam jenis ikan ada di sini, seperti ikan tongkol, cakalang, tuna, hingga marlin. Hasil laut yang beragam dengan jumlah yang melimpah membuat banyaknya pengolahan dan pemanfaatan hasil tangkapan ikan. Seperti ikan cakalang dan beberapa jenis ikan pelagis yang biasa diolah menjadi ikan fufu atau ikan asap. Oh, habis ini atas ikannya kalau ya. Oh, iya, Pak. Di Desa Talawan Bajo, Minahasa Utara, warga telah lama menjadikan usaha pengasapan ikan sebagai sumber penghasilan. Ikan cakalang yang baru didapat dari nelayan langsung dibersihkan agar bisa diasap atau dalam bahasa Minahasa, bafufu. Isi perut dan insang ikan dibuang dengan cara membelah perut dan mengeluarkan isinya. Ikan selanjutnya dibelah menjadi dua dan dipisahkan dari tulangnya. Tentu saja ikan harus dicuci bersih untuk menghilangkan darah dan kotoran yang masih menempel di ikan. Sebelum difufu, ikan dijepit bilah bambu agar daging tidak rusak saat diasap. Satu bagian ikan yang sudah dibersihkan dibelah bagian tengahnya tetapi tidak sampai putus. Kedua sisi ikan diberi penyangga berupa potongan bambu halus yang ditusuk melintang dan diberi penjepit panjang sebagai pegangan. Cakalang yang bernama Latin Katsumonus pelamis atau merupakan salah satu jenis ikan tuna yang berukuran sedang. Kandungan protein dan omega 3-nya terbilang tinggi. Sangat baik bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Ya, ambil ikan dulu dong kemari. Ikan yang sudah ditusuk bambu langsung diletakkan di atas para-para untuk meniriskan airnya. Jika ikan yang berukuran besar diberi penyangga khusus, maka ikan-ikan berukuran kecil dengan berat sekitar 100 hingga 200 gram bisa langsung difufu tanpa perlu dibelah. Ikan-ikan kecil ini adalah jenis baby tuna, deho, dan cakalang kecil. Semua ikan disusun rapi di atas para-para dengan posisi kepala ikan menghadap ke bawah. Posisi seperti ini juga dimaksudkan untuk meniriskan dan mengurangi kandungan airnya. Jika hasil tangkapan sedang melimpah, keluarga Om Nasar bisa mengasapi 1000 ekor ikan berukuran kecil seperti ini. Jenis ikan yang diasapi juga tergantung dari pasokan nelayan. Apakah itu ikan cakalang berukuran besar atau ikan-ikan kecil lainnya. Jika para-para sudah diisi penuh dengan ikan, maka proses pengasapan sudah bisa dimulai. Sabut kelapa sebagai bahan bakar bafufu ikan disusun di pinggiran para-para. Jika ditaruh di tengah, api yang dihasilkan akan terlalu cepat membakar ikan, sehingga ikan akan matang luar tetapi daging dalamnya masih mentah. Selama 45 menit, ikan akan terus difufu dengan panas yang dihasilkan dari pembakaran sabut kelapa. Pemasakan dengan cara ini akan mematangkan ikan secara perlahan karena ikan tidak terkena api langsung. Aku juga harus menjaga agar bara api terus ada, supaya panas di sekitar para-para tetap stabil. Pengasapan merupakan proses pengolahan ikan agar mempunyai daya simpan yang lama, dengan cara mengurangi kadar air pada daging ikan. Ikan fufu masak jika ikan sudah berubah warna menjadi coklat keemasan. Ikan fufu yang sudah masak ini sebenarnya sudah bisa langsung dinikmati. Tetapi bersama Tante Sanunang, aku akan mengolah ikan cakalang fufu ini menjadi masakan khas Minahasa, yaitu abon cakalang.
Masakan abon bagi warga Talawakan Bajo berarti ikan cakalang suwir yang digoreng dan ditumbuhi rempah-rempah. Daging cakalang fufu aku suwir kasar. Tidak perlu terlalu halus agar tidak hancur saat dimasak. Seperti masakan Indonesia pada umumnya, abon cakalang Minahasa ini juga menggunakan bahan berupa cabai merah dan bawang ditumbuk sampai halus. Tambahan serai, jahe dan lain-lain ditambahkan untuk memperkaya cita rasa dan aroma dari abon yang akan dibuat. Sebelum dimasak menjadi abon, daging ikan cakalang digoreng hingga garing. Selanjutnya, bumbu halus ditumis hingga matang. Kemudian, cakalang goreng dicampurkan dan diaduk sampai merata. Berasal dari bahan yang segar, cakalang fufu masak abon ini sangat lezat. Paduan bumbu rica menambah rasa nikmat ikan fufu yang dimasak. Danau Linau terletak 27 km dari ibu kota Manado, Sulawesi Utara. Danau ini memiliki warna yang berubah-ubah, mulai dari hijau, biru, hingga coklat. Perubahan warna danau seluas 34 hektar ini disebabkan adanya kandungan belerang dan mineral di dasar danau yang terbias oleh sinar matahari. Danau yang masuk wilayah desa Lahendong, kota Tomohon ini, selain menjadi tempat wisata, juga dimanfaatkan warga sebagai tempat mencari bahan makanan unik bernama sayo. Sayo adalah sebutan untuk nimfa capung, biasa hidup di bawah tumbuhan air yang banyak terdapat di pinggir Danau Linau. Sayo juga merupakan bagian dari rangkaian metamorfosis dari telur sebelum berubah menjadi capung dewasa. Sayo biasa bersembunyi dari arus dan predatornya di rumput dan tanaman air lainnya tepi danau. Untuk mencari sayo, aku hanya menggunakan bumbu besar yang terbuat dari bambu. Caranya sangat mudah, cukup dengan menyerokkan bumbu di tempat yang ada rumput airnya. Ukurannya yang hanya sebesar kelingking dan berwarna hampir sama dengan bubu membuat aku harus teliti melihat ada sayok yang tertangkap. Pagi hari adalah saat yang paling pas untuk mencari sayok, karena waktu itu angin belum begitu kencang berhembus. Semakin siang, angin akan semakin bertiup kencang dan akan membuat sayok berenang semakin menyelam ke bagian dasar danau, sehingga semakin sulit untuk ditangkap. Berbeda dengan beberapa tahun silam, jumlah sayok di Danau Linau semakin berkurang. Jika sebelumnya warga bisa mendapatkan 1 ember sayok setiap harinya, sekarang hanya mencapai seperempatnya saja. Perubahan iklim dan keadaan danau membuat jumlah sayok semakin berkurang. Tetapi aku masih beruntung. Hari ini aku masih bisa mendapatkan seperempat ember sayok untuk diolah menjadi masakan khas masyarakat Lahendong. Semua bagian sayok bisa dikonsumsi. Hanya saja capung muda ini masih harus dicuci bersih. Masyarakat Minahasa memang terkenal dengan beragam kuliner yang berbahan hewan yang tidak biasa, seperti paniki atau kelelawar. Sama seperti hewan lainnya, mungkin tidak semua daerah yang memanfaatkan sayok sebagai bahan masakan. Tetapi di Tomohon, sayok sudah sejak lama dijadikan sayur.
Sayok yang aku dapat akan dimasak oleh Om Polce menjadi masakan woku khas Minahasa. Cita rasa pedas yang menjadi ciri masakan Minahasa terdiri atas rica atau cabai yang ditumbuk bersama jahe dan bawang. Campuran rempah-rempah ini tidak hanya menghasilkan rasa pedas, tetapi juga mengandung kapsaisin sebagai stimulan penambah nafsu makan. Sayok merupakan salah satu sumber protein dan vitamin, mineral, dan lemak yang baik bagi tubuh. Yang perlu diwaspadai, mengkonsumsi serangga seperti sayok mungkin bisa menyebabkan alergi pada sebagian orang seperti saat mengkonsumsi udang atau lobster. Om, sayurnya Om. Ya, kasih masuk Jo. Ya. Sayok dicampurkan ke dalam bumbu woku yang sudah ditumis harum. Hanya butuh sekitar 5 menit untuk mematangkan sayok dalam bumbu woku. Bagi masyarakat Minahasa yang tinggal di sekitar Danau Linau, sayok telah menjadi lauk sehari-hari yang diwariskan sejak lama. Tidak hanya masakan woku, sayok juga bisa dimasak dengan beragam menu dengan bermacam-macam bumbu. Rasa sayok sangat enak dan gurih, mirip rasa udang sungai.